Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 akan presentasi tentang analisis perbedaan pola konsumsi makanan dan barang terhadap pendapatan akibat pandemi COVID-19 yang beranggotakan 1. Nurfa akhiran NIM 1076, 2. Novita Safira A dengan akhiran NIM 1138, yang ketiga Salma Ardli T dengan akhiran NIM 1121, yang keempat Roy Rizky Fauzi dengan NIM 1149, yang kelima Frista Yumanisa dengan akhiran NIM 1072, yang keenam Andita Nurjaya dengan NIM akhiran NIM 1081, yang terakhir Safira Firza M dengan akhiran NIM 1079. Next. Baik, presentasi akan dimulai oleh saya sendiri, yaitu dengan pendahuluan. Pendahuluan, konsumsi adalah kegiatan berbelanja barang serta jasa yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut, atau juga pendapatan yang dibelanjakan. Seseorang akan terus menambah proporsi konsumsinya sebanding dengan tingkat pertambahan dari penghasilan yang diterimanya sampai batas tertentu. Penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik jenuh, sehingga terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. Pedagang kaki lima tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga barang dan lainnya. Adanya pandemi COVID-19 berakibatkan perubahan pendapatan bagi para pedagang kaki lima makanan dan barang. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Next. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu landasan teori. Landasan teori ada 4 yaitu Keynes, yang kedua permanent income hypothesis, yang kedua relative income hypothesis, yang keempat life cycle income hypothesis. Landasan teori. Yang pertama, Keynes. Teori konsumsi Keynes dikenal sebagai hipotesis pendapatan absolut yang menyatakan bahwa pada hakikatnya konsumsi manusia dan sosial secara mutlak ditentukan oleh tingkat pendapatan. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Saat ini menurut Keynes ada batas konsumsi minimum yang tidak terkait dengan pendapatan. Ini berarti bahwa tingkat konsumsi harus dipertahankan meskipun tingkat pendapatan adalah nol. Inilah yang disebut konsumsi otonom atau self-consumption. Ketika pendapatan disposable meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Yang kedua, permanent income hypothesis. Milton Friedman mengeluarkan pendapatnya yaitu pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen. Pendapatan permanen terdiri dari pendapatan periode yang lalu, ditambah dengan windfall income yang diyakini menjadi bagian dari pendapatan permanen. Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya bergantung terutama pada pendapatan permanen, karena konsumsi menggunakan tabungan dan pinjaman untuk meratakan konsumsi dalam menanggapi perubahan-perubahan transitoris dalam pendapatan. Friedman menyimpulkan bahwa kita seharusnya memandang konsumsi sebagai pendekatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu relative income hypothesis. Dusenberry mengatakan pengeluaran untuk konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan relatif secara teoritis. Dusenberry menggunakan 2 asumsi, yaitu yang pertama, selera rumah tangga terhadap barang konsumsi saling bergantung. Artinya, pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga itu dipengaruhi oleh pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk sekitarnya. Misalnya, seseorang dengan kapasitas pengeluaran konsumsi yang sedang hidup dalam masyarakat yang pengeluarannya konsumsi memadai dan secara otomatis itu ada insentif dari orang tersebut untuk mengejar pola konsumsi di negaranya. Yang kedua yaitu pengeluaran konsumen tidak dapat diubah atau irreversible, yang artinya pola
pengeluaran seseorang pada saat pendapatan meningkat berbeda dengan pola pengeluaran pada saat pendapatan menurun. Misalnya, jika pendapatan seseorang meningkat, konsumsi secara otomatis akan meningkat dengan persentase tertentu. Dan jika pendapatan menurun, maka penurunan konsumsi juga akan mengikuti. Yang keempat yaitu life cycle income hypothesis. Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bromberg mengatakan yaitu pola konsumsi yang merata seumur hidup. Konsumsi seseorang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pendapatan saat ini, kekayaan bukan dari pendapatan atau terakumulasi, dan harapan penghasilan di masa depan. Di mana pola konsumsi manusia itu dimulai sejak manusia itu terlahir di dunia hingga meninggal, yang mana pengeluarannya mulai dari 0 hingga menuju ke 0 kembali. Saat masa muda, tabungan akan negatif. Kemudian saat berada di usia menengah, tabungan akan bertambah dan membayar biaya saat usia muda, yaitu negatif. Terakhir, masa tua, maka tabungan akan digunakan sebagai biaya hidup atau konsumsi. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya mengenai gambaran saya menggunakan pedagang kaki lima, yakni pedagang kaki lima barang dan juga makanan, yang masing-masing berjumlah 35 responden, sehingga totalnya adalah sebanyak 70 responden, yang memiliki usia rata-rata 18 hingga 77 tahun, dan rata-rata berdomisili daerah Jawa Timur. Pemilihan perbedaan ini kami tunjukkan untuk melihat bagaimana sebenarnya pedagang kaki lima melakukan konsumsi berdasarkan apa yang mereka jual. Tentunya kebutuhan antara pedagang kaki lima barang dan makanan sangatlah berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan untuk bisa mengetahui bagaimana konsumsi antara pedagang kaki lima barang dan makanan. Selain itu, dengan adanya kondisi sekarang ini, yakni pandemi COVID-19, yang memberikan batasan-batasan kepada masyarakat, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan para pedagang kaki lima. Sehingga dengan adanya penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana para pedagang kaki lima makanan dan barang menghadapi situasi dan kondisi ketika sebelum dan sesudah adanya COVID-19 untuk mengetahui perubahan pendapatannya, pola konsumsinya, dan pengeluarannya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola konsumsi berdasarkan teori konsumsi. Pandemi virus COVID-19 di Indonesia ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Tak hanya pelaku industri besar yang sangat merasakan dampak adanya pandemi ini, tetapi pedagang, terutama pedagang kaki lima, juga sangat merasakan dampak adanya pandemi COVID-19, yaitu sangat berpengaruh terhadap perubahan pendapatan yang diterima para pedagang. Tingkat pendapatan para pedagang sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, sebagian besar pedagang merasa pendapatan yang diperoleh saat berdagang di era pandemi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya penurunan pendapatan tersebut, sebagian besar pedagang memilih mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatannya agar tetap bisa memenuhi tercapainya konsumsi yang dibutuhkan. Pedagang yang memiliki pendapatan lebih, mereka lebih cenderung memilih menggunakan pendapatan tersebut untuk saving atau untuk ditabung. Baik, untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi akan saya lanjutkan. Peningkatan pendapatan menimbulkan perubahan pola konsumsi para pedagang. Jadi ketika pendapatan meningkat, maka ada perubahan pola konsumsi para pedagang. Baik itu meningkat maupun menurun. Selain untuk konsumsi, pendapatan lebih juga akan digunakan untuk saving. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan konsumsi dan saving. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi pedagang, PKL barang maupun makanan, mengarah kepada teori Keynes. Dalam teorinya, Keynes menyatakan pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan rekan saya. Kami sudah sampai di bagian terakhir, yaitu bagian penutup. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, termasuk wawancara kepada 70 responden,
yang terdiri dari 35 pedagang kaki lima makanan dan 35 pedagang kaki lima barang, kami mendapatkan hasil bahwa pola konsumsi masyarakat itu masih relevan dengan teori konsumsi para pakar ekonomi, di mana seseorang itu akan mengonsumsi berdasarkan pendapatan yang mereka terima atau mereka dapatkan. Kemudian, untuk menambah konsumsi yang dirasa kurang karena efek dari pandemi COVID-19, para pedagang itu banyak yang mencoba untuk mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Dikarenakan sejak adanya pandemi COVID-19 ini, pola konsumsi mereka pun berubah. Dikarenakan para pedagang cenderung mengalami penurunan pendapatan. Seperti itu. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa setiap orang atau setiap masyarakat itu mempunyai pola konsumsi yang berbeda, sekalipun pekerjaan mereka sama, serta pendapatan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi semua orang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.